Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 221. Di lantai pertama, ada ruang teh yang sangat elegan. Aroma teh meluap, dan keluarga Liu serta keluarga Situ duduk berhadapan. Semua perabotannya berwarna antik dan kayu yang digunakan adalah kayu nanmu yang sangat berharga. Sun Yaoting duduk bersila, seperti orang tua di pedesaan yang duduk di atas kursi, dengan sangat santai. Dia mengambil cangkir teh indah Rukilen, menyesapnya, lalu berkata, apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu, dan kita tidak akan meminta pertanggungjawaban satu sama lain lagi. Kalian adalah tamu. Jika terjadi sesuatu, mari kita bicarakan itu lagi. Itu semacam mengatur nada, yaitu, tidak peduli dendam masa lalu. Dengarkan Paman Sun. Liu Jianyun tersenyum dan mengangguk setuju. Meski entah surat penting apa yang dibacakan Situ Wuxiang kepada Sun Yaoting, yang menyebabkan sikap Sun Yaoting berubah drastis. Namun Sun Yaoting memiliki hubungan dekat dengan ayahnya, sehingga ia menjadi tamu keluarga Liu. Dia memiliki status yang luar biasa di keluarga Liu, dan perkataannya sangat berbobot, jadi dia harus memberinya wajah ini. Sekarang pihak lain telah memberinya kesempatan, Situ Nan juga melunak dan meminta maaf, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Saya harap saudara Liu tidak tersinggung. Kami juga kasar di suatu tempat. Kedua belah pihak sopan sekali, tidak ada bau mesiu sama sekali, hanya kesopanan yang tersisa. Oke, kamu tidak perlu terlalu sopan. Mari kita langsung ke bisnis. Apakah Tuan Situ ada di sini kali ini karena pria bernama Chen Feng itu lagi? Tanya Sun Yaoting. Kali ini dia kembali ke keluarga Liu untuk bertransaksi dengan masalah ini. Liu Fengyan berada di Yanjing dan tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu, dia tidak bisa membiarkan Chen Feng menghancurkan keluarga Liu. Situ Nan mengangguk dan berkata, ya, keluarga Situ kami benar-benar pengecut kali ini, dan saudara Liu juga mengetahuinya. Keluarga Situ kami mengendalikan dunia bawah, dan Tianxi yang bertanggung jawab akan memiliki 3 kekuatan besar dunia bawah, masyarakat Kyokushin, dan geng Jinyuan dan aliansi Daobei. Keluarga Situ kami dimulai dari aliansi Daobei, tetapi sekarang, Chen Feng, seorang bajingan, telah bersatu dengan Departemen Perang untuk mengambil alih seluruh aliansi Daobei. Keluarga Situ kami menderita kerugian besar, dan selain itu, rumahnya dirusak oleh gangster. Invasi tersebut dibom sedemikian rupa sehingga lelaki tua itu bahkan tidak punya tempat tinggal, dan dia masih tinggal di hotel. Melihat ulang tahun ke-70 lelaki tua itu, Situ kami keluarga benar-benar tidak bisa menelan bau mulut. Sebelumnya, kami kedua keluarga sudah bekerja sama, tetapi ada kesalahpahaman ketika berhadapan dengan Chen Feng, dan kesalahpahaman tersebut kemudian diklarifikasi. Kami di sini hari ini untuk melihat apakah kita bisa bekerja sama dengan keluarga Liu lagi dan menemukan cara untuk menyingkirkan Chen Feng, pembuat onar. Bunuh dia. Situ Nan tidak merahasiakan dan menjelaskan tujuannya dalam satu tarikan napas. Villa Tianlang Yukong dalam kondisi bobrok, dan lelaki tua itu memerintahkan agar villa itu dibongkar dan dibangun kembali. Rumah itu dapat dibangun kembali setelah runtuh, tetapi sangat sulit untuk melepaskan kata-kata buruk yang diintimidasi oleh Chen Feng. Jika Chen Feng tidak terbunuh, keluarga Situ tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Qinzi di masa depan. Keluarga Situ telah menjelaskan niat mereka, tetapi Liu Jianyun berada dalam masalah. Sejujurnya, mereka tidak ingin memprovokasi Chen Feng sekarang. Selain gila, orang ini juga memiliki kekuatan yang besar sekarang, dan banyak orang yang mendukungnya. Selain itu, keluarga Liu juga menemukan bahwa selalu ada bos yang sangat penting yang mendukung Chen Feng di belakang punggungnya. Dalam hal ini, bukanlah langkah bijak untuk memprovokasi Chen Feng lagi. Liu Hongsheng masih tidak terlalu menyukai Situ Nan, dan mengeluh, terakhir kali kami bekerja sama, bukan karena keluarga Situ Anda membuat kesalahan di mana-mana sehingga kami tidak membunuh Chen Feng. Pembunuh yang kamu kirim untuk berpura-pura menjadi supir, sama saja kamu tidak bisa membunuh Chen Gila, membiarkan tuduhan palsu Chen Gila akhirnya berbalik melawannya dan mengidentifikasinya sebagai Chen Gila, menyebabkan keluarga Liu kita kehilangan muka di depan Sirong. Ketika masalah ini disebutkan, wajah Liu Jianyun menjadi sangat jelek. Hari itu, dia dan Sirong duduk di ruang konferensi, menyaksikan tanpa daya saat Chen Feng membalikkan keadaan dan mengubah orang mati menjadi orang hidup. Saya sangat malu saat itu sehingga saya sangat ingin mencari celah di tanah dan merangkak ke dalamnya.
Liu Hongsheng melanjutkan, dan Ruan Qingqiu Starscream itu adalah anggota keluarga situ Anda, kan? Apa yang terjadi? Mengapa dia mengusir Chen Feng pada malam pembunuhan itu? Pada akhirnya, keluarga Liu kami kehilangan beberapa tuan, ini sangat penuh kebencian, mari kita bicara tentang bagaimana mengkompensasi kerugian terakhir kali. Ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi terakhir kali, dia tidak bisa marah sama sekali. Ketika kedua keluarga bekerja sama, tidak ada hasil yang dicapai keluarga situ. Jika pembunuhan Wang Xinyao oleh keluarga situ tidak dikonfirmasi, Chen Feng akan mengungkapkan kekuatan membunuhnya yang kuat, dan banyak detail kemudian terbukti sebagai rencana pengasingan Chen Feng. Maka keluarga Liu harus menghancurkan keluarga situ. Situ Nan juga merasa getir dengan masalah ini. Kata kasarnya, kedua keluarga tertipu oleh tipuan Chen Feng. Dia berkata tanpa daya, kami telah menjelaskan masalah ini berkali-kali. Itu semua karena Chen Feng terlalu licik dan menggunakan trik licik untuk membuat keretakan antara kedua keluarga kami. Keluarga situ kami juga sangat menderita karena masalah ini, jadi tolong jangan kita bicarakan hal ini lagi. Keluarga Liu menderita kerugian, dan keluarga situ menderita kerugian yang lebih besar lagi. Ibarat dua perusahaan berbisnis bersama, kalau kalah semua rugi, apa gunanya mengeluh pada pihak lain? Kamu mendorongnya dengan rapi, jika tidak. Liu Hongsheng tidak yakin dan hendak mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Sun Yaoting. Oke, Hongsheng, berhenti bicara. Sun Yaoting menyentuh janggutnya dan berkata sambil bercanda, Chen Feng ini, kamu bilang dia sangat luar biasa, aku sedikit penasaran. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Situ Wuxiang berkata dengan pasti, senior, Chen Feng ini benar-benar kuat, dan saya belum mengetahui latar belakangnya. Sejujurnya, keluarga kami diserang oleh gangster. Setelah itu, saya melakukan penyelidikan mendetail dan menemukan identitas 6 gangster hari itu. Mereka adalah kelompok tentara bayaran Sangyin yang berada di peringkat teratas dalam daftar Legiun Xingyao. Mereka semua dibunuh oleh Chen Feng. Kelompok tentara bayaran Sangyin. Ekspresi Sun Yaoting sedikit berubah. Senior sepertinya tahu kelompok tentara bayaran ini. Situ Wuxiang bertanya. Sun Yaoting mengangguk dan berkata, ya, mereka semua berasal dari dunia malam gelap dan telah memasuki peringkat malam gelap. Pemimpin mereka, Stefano, dan saya memiliki takdir sebelumnya dan mengajarinya beberapa gerakan. Saya tidak menyangka itu. Dia benar-benar mati di tangan seorang pemuda. Situ Wuxiang berkata, karena senior mengetahui tentang kelompok tentara bayaran Sangyin, dia harus mengetahui kekuatan bertarung kelompok ini. Chen Crazy membunuh 6 dari mereka sendirian. Tentu saja 6 orang ini tersebar pada saat itu, dan mereka dibunuh satu persatu oleh Chen Feng. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia membunuh penembak mesin Cino, dan ingin mengetahui kekuatan Stefano dari Sun Yaoting. Jika Anda mengetahui kekuatan Stefano, Anda dapat memperkirakan secara kasar inti kekuatan Chen Feng. Mata Sun Yaoting berbinar-binar, dan dia terkekeh, kelompok tentara bayaran Sangyin telah memasuki daftar Star Legion, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. 6 orang yang bekerja bersama jauh lebih kuat daripada pasukan yang terdiri dari 100 orang. Jika kita mengikuti aturan, dalam hal kekuatan individu, tidak satupun dari mereka bisa masuk daftar Night Fury. Bahkan pemimpin mereka yang paling kuat masih jauh di belakang ambang Night Fury ranking. Situ Wuxiang memutar matanya dan berpikir dalam hati, tampaknya kekuatan Chen Feng ini harusnya mendekati kekuatan Night Fury. Mata Sun Yaoting yang tak bernyawa melotot, dan niat membunuh muncul di tubuh Sun Yaoting, lalu dia berkata, Chen gila itu membunuh salah satu muridku dan melukai salah satu muridku. Aku harus membalas dendam ini. Bab 222. Liu Qingqi yang duduk di samping sangat bersemangat saat mendengar ini, dia akan membuat Chen gila dan membalas dendam. Ketika dia sangat gembira, dia buru-buru berkata, Kakek Sun, saya ingat bahwa Chen Feng menghina Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah pembunuh ayam dan ikan. Tentu saja, dia mengatakan ini untuk merangsang Sun Yaoting. Semakin besar kemarahan Sun Yaoting, Chen Feng pasti akan semakin menderita. Tak disangka, setelah mendengar hal tersebut, Sun Yaoting justru mengangkat kepalanya dan tertawa. Setelah beberapa saat, dia berhenti tersenyum dan berkata, Chen gila ini agak menarik. Sejujurnya, ketika saya masih muda, saya terlibat dalam bisnis pembunuhan ayam dan ikan, tapi itu tidak benar. Orang itu adalah kurang dari 30, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi ketika aku masih muda? Kakek Sun, kamu masih bisa tertawa, Chen gila itu jelas-jelas meremehkanmu. Melihat Sun Yaoting tidak marah,
Liu Qingqi melanjutkan untuk mengipasi api. Tidak masalah. Saat aku memotongnya dengan pisau, semua amarah akan berubah menjadi asap. Setelah menyesap teh lagi, Sun Yaoting berkata dengan santai. Di usianya, dia tentu saja tidak akan membiarkan Liu Qingqi, seorang anak kecil, mempengaruhi moodnya. Selain itu, sebagai Night Fury, dia juga memiliki harga diri yang tinggi dan tidak akan menganggap serius orang yang tidak dikenal. Sun Yaoting telah memutuskan untuk membunuh Chen Feng, jadi keluarga Liu tentu saja tidak punya pilihan. Tidak peduli ini, keluhan sebelumnya dengan Chen Feng juga bisa berakhir. Namun, Liu Jianyun sedikit khawatir dan berkata, dalam masalah vilas itu, Chen Feng memberikan kontribusi besar dalam memusnahkan para gangster di depan begitu banyak bos besar. Dia bahkan terluka saat mencoba memusnahkan para gangster. Sekarang dia sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit, yang dapat dianggap sebagai layanan yang berjasa. Pada saat ini, jika saya dengan paksa menyerang Chen Feng, saya takut menyebabkan kemarahan publik. Kekhawatiran ini benar-benar langsung terasa. Alasan mengapa Chen Feng bisa memimpin pasukan dan memamerkan kekuatannya di depan rumah Situ adalah tidak bermoral. Alasan mendasarnya adalah keluarga Situ melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan publik dan membunuh kerabat mereka yang berjasa. Sekarang Chen Feng sendiri yang melakukan perbuatan baik, perasaan heroik ini belum hilang, jadi dia buru-buru mengambil tindakan, gagal, dan memicu kemarahan publik. Situ Nan mengangguk dan berkata, ya, saudara Liu sangat khawatir. Yang terbaik dari Chen Feng adalah mengikuti tren dan memanfaatkan kondisi eksternal apapun yang dapat dieksploitasi, termasuk emosi publik. Dia sekarang adalah pahlawan, atau pahlawan keluarga Situ kita. Jika kita memindahkannya, kita akan menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih, yang akan membuat tidak mungkin untuk berbaur di Qinzi di masa depan. Liu Hongsheng tampak dingin dan mencibir, kami sudah berbicara lama sekali waktu, tapi kita tidak bisa bergerak, lalu apa yang kita lakukan? Apa usahanya? Sebenarnya, dalam hati Liu Hongsheng, dia sama sekali tidak ingin membunuh Chen Feng. Pada akhirnya, alasannya bukan karena dia khawatir tentang apapun atau karena dia takut pada Chen Feng, tetapi karena dia tidak ingin membantu keluarga Situ. Kini masalahnya menemui jalan buntu, meski kedua keluarga telah mencapai kesepakatan untuk membunuh Chen Feng. Tapi sekarang, Chen Feng tidak bisa bergerak dengan mudah, ini agak memalukan. Aku punya cara di sini yang bisa membunuh Chen Feng tanpa menimbulkan masalah apapun. Situ Wuxiang tiba-tiba berkata sambil tersenyum jahat. Kali ini ketika saya datang ke keluarga Liu untuk membahas kerjasama, saya secara alami memikirkan hal-hal ini dan membuat persiapan. Apa yang bisa kamu lakukan? Liu Jianyun bertanya dengan sedikit curiga. Situ Wuxiang tidak menjawab, tetapi memandang Liu Qingqi, dan kemudian berkata, Tuan Muda Liu, jika saya ingin membunuh Chen Feng, saya harus meminjam sesuatu dari Anda. Apakah Anda bersedia? Liu Qingqi melihat ke samping ke arah Situ Wuxiang, sedikit terkejut. Apa yang bisa dipinjam oleh orang gila eksentrik ini darinya? Dia bertanya, apa yang ingin kamu pinjam? Medali prestasi kelas 1 Wang Yu. Situ Wuxiang berseru. Liu Qingqi tertegun sejenak, sedikit terkejut. Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki medali prestasi kelas 1 itu? Dia mengirim seseorang untuk membeli medali prestasi kelas 1 ini dengan harga tinggi, tetapi dia melakukannya dengan diam-diam, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia pikir dia melakukannya dengan hati-hati, jadi bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Dia sama sekali tidak menyukai perasaan terlihat jelas. Situ Wuxiang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, sederhana sekali. Saya juga bertanya dengan hati-hati kepada Situ Ze tentang konflik antara Anda dan Chen Feng hari itu. Mengenai soal medali yang ada di perusahaan peminjaman, kecuali untuk orang-orang yang berada di ruang biliar pada waktu itu, tidak ada orang lain yang tahu. Sejauh yang saya tahu, Chen Feng pergi ke perusahaan pinjaman keesokan sorenya, tetapi gagal, dan orang lain masuk lebih dulu. Setelah itu kalau dipikir-pikir, menurutku medali itu diambil olehmu, karena tujuan awal Anda menerima undangan Wang Xinyao hari itu adalah untuk medali Wang Yu. Liu Qingqi tertegun di tempat, tidak menyangka Situ Wuxiang begitu cerdas. Dalam hal ini, dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, ya, medali prestasi kelas 1 itu memang ada di tanganku. Di dunia ini, dia tidak tega memandang rendah siapapun, bahkan ayah dan ibunya. Saya bahkan tidak bisa mendengarkan beberapa patah kata pun. Namun, ketika saya bertemu dengan saudara perempuan saya sepertinya mendapatkan dukungan yang paling hangat. Dia sangat mencintai adiknya,
dan dialah satu-satunya di dunia yang bisa membuatnya memberikan segalanya. Saya mengetahui sebelumnya bahwa saudara perempuan saya sangat terobsesi dengan tentara dan menyukai banyak hal tentang tentara. Setelah mendengar bahwa Wang Xinyao memiliki medali prestasi kelas 1 yang sangat berharga, dia menjadi tertarik untuk mendapatkan medali tersebut dan memberikannya kepada saudara perempuannya pada hari ulang tahunnya. Agaknya, adikku akan sangat bahagia saat itu. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka karena kejadian ini, sebagai putra tertua keluarga Liu, dia akan dipukuli oleh orang gila seperti Chen Feng. Saya memiliki klub tarung, dan saya akan mengadakan kompetisi di malam puncak adu rias. Melalui kompetisi tersebut, saya akan menentukan Raja Tarung dan dianugerahi 5 juta plus medali Raja. Situ Wuxiang tiba-tiba menjadi bersemangat saat mengatakan itu. Liu Jianyun menoleh dan berkata, apakah Anda ingin menggunakan medali prestasi kelas 1 Wang Yu sebagai medali Raja? Paman Liu memang sangat cerdas. Setelah menyanjungnya, Situ Wuxiang melanjutkan, saya akan dengan sengaja melepaskannya berita lalu, sebarkan berita tentang medali ini ke telinga Chen Feng. Chen Feng pasti akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dan tujuan konsisten dari klub pertarungan dunia tertinggi saya adalah begitu Anda memasuki kandang pertarungan, hidup atau mati tidak penting. Ketika senior mengambil tindakan, akan ditentukan bahwa saya dapat membunuh Chen Feng secara wajar. Metode ini sangat luar biasa sehingga Liu Jianyun sangat bahagia sehingga dia bahkan mengagumi Situ Wuxiang. Dengan cara ini, bahkan jika Chen Feng mati dalam pertempuran, dia hanya bisa menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Meskipun dia bersemangat, dia sedikit khawatir, Chen Feng terluka parah sekarang, bagaimana jika dia tidak datang? Situ Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, Paman Liu, jangan khawatir, setelah berurusan dengan dia begitu lama, saya bisa melakukannya 100% Chen Feng pasti sudah mendapat berita. Tidak peduli seberapa serius luka fisiknya, dia akan pergi ke sana secara langsung. Mereka hanya munafik dan menghargai kehormatan lebih dari apapun. Dalam kompetisi pertarunganku, aku membutuhkan riasan dan nama kode sebagai gantinya, jadi meskipun Chen Feng dipukuli sampai mati pada akhirnya, kita pasti dapat mengatakan bahwa kita tidak tahu bahwa orang ini adalah Chen Feng sebelumnya. Hidup dan mati ditentukan berdasarkan nasib pertarungan, dan tidak ada yang bisa menangkap kita. Hebat! Liu Jianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji lagi, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dengan nama kode, itu dapat dibenarkan dan Chen Feng pasti mati. Paman Sun, bagaimana menurutmu? Sekarang tergantung sikap pedang iblis Jiu Quan. Jika dia setuju, masalah ini akan selesai. Oke, aku sudah lama tidak bersantai, ayo bermain untuk bersenang-senang. Ada tatapan dingin mematikan di mata Sun Yaoting yang kusam. Bab 223. Masa tinggal Chen Feng di rumah sakit ini seperti seorang pemimpin tua sedang berlibur. Saya berbaring santai di tempat tidur setiap hari, makan dan tidur, dan tulang saya menjadi lunak. Tak hanya itu, ada juga Liu Jingbai, seorang wanita cantik yang merawatnya hampir 24 jam sehari. Dia mencuci dan memotong buah itu lagi dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Feng satu persatu. Mereka membeli makanan dan air lagi, dan dengan hati-hati menyeka wajah dan tangan Chen Feng dengan handuk. Tingkat kelembutan dan kebajikannya hampir lebih dekat dibandingkan dengan menantu kandung. Zhang Xinyan telah ke sini beberapa kali, tetapi tidak pernah masuk. Aku hanya melirik sekilas melalui kaca dari kejauhan. Setiap kali dia melihat Liu Jingbai merawat Chen Feng dengan sangat hati-hati, dia merasakan campuran kesedihan dan menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya, dan emosi yang tak terlukiskan melonjak di dadanya. Dengan kemampuan Chen Feng, dia secara alami telah menyadarinya berkali-kali tetapi tidak mengatakan apapun tentangnya. Wang Xinyao dan Li Tongzu adalah tamu yang paling sering datang, dan bahkan Qin Ming datang 2 kali. Tentu saja, beberapa bos Qin Shi juga menyampaikan belasungkawa mereka kepada Chen Feng. Bagaimanapun, Chen Feng dapat dianggap telah memberikan kontribusi yang besar. Saat Chen Feng mengatasinya, dia memarahi pihak lain karena pelit. Untuk kontribusi sebesar itu, tidak disebutkan bonus atau apapun. Ada juga Departemen Keamanan Nasional terkait di antara mereka, tetapi mereka tidak di sini untuk menyampaikan belasungkawa. Percakapan selama 1 jam itu hampir tidak ada bedanya dengan interogasi. Alasannya tentu saja karena data hard drive yang dirampok oleh kelompok tentara bayaran Sangin. Keberadaan informasi ini masih menjadi misteri. Selama percakapan, Chen Feng dapat merasakan bahwa informasi ini sangat rumit dan sangat penting. Tapi ini adalah rahasia, dan tidak mungkin untuk mengetahui lebih lanjut. Pada hari ini,
Li Tongzu datang ke bangsal Chen Feng dengan panik, dengan ekspresi serius di wajahnya. Liu Jingbai sangat cerdas, jadi dia berdiri dan pergi, memberikan ruang bagi mereka berdua untuk berbicara. Tapi sebelum pergi, dia memutar matanya ke arah Li Tongzu. Ada apa, Tuan Li? Kepalamu masih berkeringat. Petik 2. Chen Feng tersenyum dengan nada sedikit menggoda. Kamu masih ingin bercanda? Aku pergi ke taman untuk berolahraga pagi ini dan hampir diculik. Wajah anggun Li Tongzu masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Apa yang terjadi? Chen Feng tiba-tiba menjadi serius. Li Tongzu kemudian berkata, saya sedang berlari di taman, dan tiba-tiba 3 orang keluar dari hutan dan hampir menculik saya. Jika bawahan saya tidak mengetahui lokasi saya dan kebetulan datang kepada saya untuk melaporkan masalah tersebut, saya mungkin akan ada di ruangan gelap sekarang. Tidak apa-apa. Kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Chen Feng mengerutkan kening dan segera bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Saya kira Li Tongzu pasti menemukan sesuatu. Itu sesuatu yang penting, jika tidak, pihak lain tidak akan begitu bersemangat untuk menculik seorang kepala departemen. Li Tongzu mengangguk dan menarik bangku itu ke arah Chen Feng. Dia merendahkan suaranya dan berkata, ada banyak hal yang telah ditemukan. Kita telah membicarakannya hari ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo makan apel untuk menenangkan kepanikan. Chen Feng tersenyum dengan tenang dan mengambil apel yang baru saja diambil Liu Jing. Apel yang sudah dikupas diserahkan kepada Li Tongzu. Dia hanya menikmati kebahagiaan di sini. Li Tongzu telah bekerja keras akhir-akhir ini dan harus memberinya penghargaan. Oke, kita sudah saling kenal begitu lama, ayo berhenti membuat omong kosong seperti itu. Li Tongzu mengambil apel itu, tersenyum, dan mengembalikannya. Hal pertama adalah masalah Ruan Linglong pada dasarnya telah diselidiki. Dapat sepenuhnya yakin bahwa dia adalah saudara perempuan Ruan Qingqiu. Menurut pewawancara, keluarga Ruan Linglong dan Ruan Qingqiu sangat miskin, dan kedua saudara perempuan itu dibawa keluar oleh penduduk desa untuk bekerja di pegunungan. Setelah beberapa tahun, mereka mulai mengemudi mobil pulang ke rumah dan membangun gedung 2 lantai di desa. Namun, kami jarang melihat kedua saudara perempuan itu kembali ke desa setelah itu. Mengenai situasi Ruan Linglong di Xianjiang, saya juga menghabiskan banyak upaya untuk cari tahu 1 atau 2 hal. Kehidupan Ruan Linglong di Xianjiang sangat sederhana. Terus terang, hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Ruan Qingqiu mengirimkan uangnya. Namun, ada satu hal yang aneh. Ruan Linglong belum menikah, tapi dia melahirkan seorang anak laki-laki tahun lalu. Punya anak. Ini di luar dugaan Chen Feng. Li Tongzu mengangguk dan berkata, ya, dia melahirkan di rumah sakit berbintang. Tampaknya kerahasiaan dijaga pada saat itu. Apa maksudmu? Chen Feng tidak begitu memahami kalimat ini. Ruan Linglong bukanlah seorang selebritis, meski ia melahirkan anak di luar nikah, ia tidak boleh menyembunyikan apapun. Biar kukatakan dengan kata lain, sepertinya Ruan Qingqiu juga tidak tahu. Kata Li Tongzu. Hah? Chen Feng menjadi semakin bingung dan bertanya, Anda mengatakan bahwa Ruan Linglong memiliki seorang anak dengan seorang pria di Xianjiang dan menyembunyikannya dari saudara perempuan kandungnya. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Masalah ini agak terlalu berlebihan. Lagi pula, apakah Ruan Qingqiu tahu tentang kelahiran Ruan Linglong, kecuali jika Ruan Qingqiu mengatakannya, tidak mungkin untuk mengkonfirmasi hal ini. Saya juga menebak, tapi menurut saya hampir yakin. Li Tongzu menjelaskan, karena selama periode ini, Ruan Qingqiu mengirimkan uang ke Ruan Linglong, yang masih 180.000 yuan per bulan, dan tidak ada kenaikan, jadi saya berspekulasi bahwa Ruan Qingqiu mungkin saya tidak tahu tentang kehamilan dan persalinan Ruan Linglong, lagi pula, Ruan Qingqiu belum pernah ke Xianjiang. Chen Feng mengangguk, kata-kata Li Tongzu masuk akal. Jika Ruan Qingqiu benar-benar mengetahui bahwa Ruan Linglong sedang hamil, biaya hidupnya pasti akan meningkat, lagi pula ibu hamil membutuhkan nutrisi, pemeriksaan, dan lain-lain, dan biayanya pasti akan meningkat. Jika pengiriman uang tidak meningkat, mungkin saja Ruan Qingqiu tidak mengetahui hal ini sama sekali. Seperti yang diharapkan dari latar belakangnya sebagai seorang penyelidik, dia masih memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai hal. Namun, saya tiba-tiba menemukan bahwa ada rekening lain yang mengirim uang ke Ruan Linglong berkali-kali selama periode ini. Jumlahnya masih sangat besar, setiap kali melebihi 1 juta. Li Tongzu berkata lagi. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, biar saya tebak, orang ini adalah Si Tu Shang. Anda menebaknya dengan benar. Li Tongzu langsung terkesan. Dia mengangguk dan berkata, ini Si Tu Shang.
Beritahu saya sebelum saya memeriksa apakah Situ Wuxiang pernah ke Xiangjiang. Setelah memeriksa, saya mengetahui bahwa dia pernah, dan dia pergi ke sana setiap 2 bulan. Setelah dia pergi ke sana, dia tinggal bersama Ruan Linglong selama seminggu. Dan Ruan Linglong selama masa melahirkan, Situ Wuxiang tinggal selama sebulan penuh. Menarik. Chen Feng tersenyum main-main, Situ Wuxiang ini benar-benar binatang buas. Dia memetik bunga dari kedua saudara perempuan ini. Sekarang mereka bahkan punya anak. Dari informasi yang diberikan Li Tongzu, hampir bisa dipastikan Situ Wuxiang dan Ruan Linglong juga pernah menjalin asmara, bahkan memiliki seorang anak. Tapi hal ini juga sedikit aneh. Ruan Linglong dan Situ Wuxiang sepertinya tidak mau memberitahu Ruan Qingqiu tentang masalah ini, dan dengan sengaja menyembunyikannya dari Ruan Qingqiu. Pasti ada alasan menarik mengenai hal ini. Setelah memikirkan masalah ini sejenak, Chen Feng berkata kepada Li Tongzu selanjutnya. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk mengobrol dengan si cantik Ruan Qingqiu ini. Saya rasa Anda bisa bercerita banyak tentang banyak hal. Li Tongzu kemudian berkata, hal kedua adalah tentang Liu Jingbai. Bukankah Anda meminta saya untuk memeriksa identitas gadis ini? Saya menemukannya. Identitas gadis ini tidak biasa. Dia adalah putri Liu Jianyun, yang Anda kalahkan. Adik perempuan Liu Qingqi itu, saudara perempuan kandungku. Putri Liu Jianyun. Chen Feng terkejut kali ini. Dia juga penasaran mengapa Liu Jingbai begitu baik padanya, jadi dia meminta Li Tongzu untuk memeriksanya. Saya tidak pernah menyangka Liu Jingbai akan memiliki identitas yang luar biasa. Saya telah bertengkar dengan keluarga Liu begitu lama sebelumnya, dan mereka bertengkar terus-menerus, tetapi mereka akhirnya menculik putri pihak lain. Chen Feng, kamu harus berhati-hati di masa depan, kalau gadis ini dikirim oleh keluarga Liu untuk dekat denganmu, Li Tongzu mengingatkan. Waktu kemunculan Liu Jingbai terlalu aneh, tepat setelah konflik antara Chen Feng dan keluarga Liu. Kebetulan seperti ini sungguh membuat orang meragukannya. Bab 224. Setelah hening beberapa saat, Chen Feng akhirnya berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah Jingbai. Kamu dapat yakin bahwa dia tidak dikirim oleh keluarga Liu, dan dia tidak akan menyakitiku. Dia bisa memastikan ini, Liu Jingbai benar kebaikannya datang dari hati dan dapat dirasakan dengan sangat jelas. Adapun alasannya, meski belum jelas, diperkirakan akan segera muncul. Li Tongzu masih memasang ekspresi khawatir di wajahnya, dia hanya takut Chen Feng akan terbalik di selokan. Bagaimanapun juga, masyarakat ini terlalu realistis dan jahat, dan sungguh baik jika segala sesuatunya tidak jatuh dari langit. Seringkali, di balik hal baik ini terdapat racun. Ini adalah pengalaman seumur hidupnya. Oke, simpan saja hatimu di perutmu. Aku tidak perlu kamu khawatir tentang hal itu. Jika trik semacam ini bisa menyakitiku, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati. Chen Feng mengatakan ini. Setelah lanjutnya, Li Tongzu akhirnya membuang ekspresi khawatirnya dan berkata, pastikan. Melihat pejabat yang anggun dan terkendali di depannya, peduli padanya seolah-olah dia adalah putranya, Chen Feng tidak bisa menahan tawa. Dia diam-diam berpikir bahwa ketika pertama kali bertemu Li Tongzu, dia masih seorang penjudi yang rela mempertaruhkan segalanya untuk memperjuangkan takdirnya. Penampilannya yang damai tak mampu menyembunyikan ambisi di dalam hatinya. Ia pernah waspada, orang yang terlalu ambisius seringkali tidak puas dengan keinginannya. Kini, sudah menjadi hal biasa bagi mereka berdua untuk bertarung berdampingan. Namun secara keseluruhan, Li Tongzu masih merupakan orang yang dapat dipercaya, atau dia dapat dipercaya untuk saat ini. Saya hanya berharap setelah masa sulit ini, kita masih bisa saling percaya seperti ini. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda hal selanjutnya. Setelah memikirkannya, Li Tongzu berkata, di setiap geng besar, kami petugas polisi akan memiliki agen yang menyamar. Saya tidak bertanggung jawab atas hal ini sebelumnya. Kali ini, untuk menanyakan tentang asosiasi Tianxi, saya pribadi berbicara dengan beberapa agen penting yang menyamar. Menurut apa yang dikatakan agen yang menyamar, aliansi Daobei hancur total, membuat kekuatan keluarga Situ kurang kuat dari sebelumnya. Dan seperti yang Anda duga, keluarga Situ mencoba mengatur kembali kekuatan dalam upaya untuk menggantikan aliansi Daobei. Ketika Chen Feng memintanya untuk menyelidiki berita tentang Tianxi Hui, dia menduga bahwa keluarga Situ akan mengatur ulang kekuatan dan menggantikan aliansi Daobei. Dugaan tersebut kini telah terbukti sepenuhnya benar. Lagi pula, bagi para gangster, begitu mereka kehilangan kendali atas wilayah mereka untuk waktu yang lama, akan sulit untuk mendapatkannya kembali nanti.
Mereka mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan lain belum sepenuhnya memasuki wilayah aliansi Daobei dan ingin ambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah ini. Jelas tidak realistis untuk membentuk geng yang besar dan kuat dalam waktu singkat. Keluarga Situ mengambil jalan pintas. Sebelumnya, geng Tianlang diserap oleh 3 geng besar geng asosiasi Tianxi, dan keluarga Situ memuntahkan bagian dari orang-orang ini lagi, dan kemudian bernegosiasi dengan perkumpulan Siuxing milik Zhang Shenghao, berharap untuk memasukkan perkumpulan Siuxing ke dalam perkumpulan Tianxi, dan kemudian memasukkan bagian dari geng Tianlang ini ke dalam masyarakat Siuxing. Kedua kekuatan ini bersatu, ditambah beberapa operasi keluarga Situ, kekuatan baru ini memang dapat menggantikan aliansi Daobei untuk sementara dan membantu keluarga Situ mendapatkan kembali kendali atas wilayah di sekitar stasiun kereta. Putaran negosiasi, Zhang Deva, pemimpin masyarakat Siuxing, telah sepenuhnya menyetujui masalah ini. Sekarang anggota masyarakat Siuxing dan geng Tianlang telah bergabung dan membentuk sebuah geng yang disebut Aliansi Gutian. Di bawah kepemimpinan masyarakat Guitian, mereka telah menetap di wilayah bekas aliansi Daobei. Klub, pusat pemandian, kasino bawah tanah, KTV, Del. Di dekat stasiun kereta api, dan bisnis telah mulai melanjutkan bisnisnya lagi. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit, dan ini pada dasarnya adalah apa yang dia duga. Di antara 3 keluarga besar di Barat Qin, keluarga Liu bertanggung jawab atas politik, keluarga Kang bertanggung jawab atas kekayaan, dan keluarga Situ bertanggung jawab atas kejahatan. Jika kekuatan hitam runtuh, maka keluarga Situ juga akan runtuh. Oleh karena itu, keluarga Situ pasti akan segera memperbaiki kerugian aliansi Daobei, dan geng Tianlang dan masyarakat Xingxing sebelumnya adalah kandidat yang baik untuk dimanfaatkan. Kali ini Dayong terluka dan penyelidikan rahasia diserahkan kepada Li Tongzhu, tanpa diduga, akan lebih nyaman. Tampaknya Li Tongzhu dapat menggunakan poin ini lebih banyak lagi di masa depan. Apakah kamu sudah mengetahui sesuatu tentang geng Jin Yuan dan masyarakat Jizen? Chen Feng bertanya. Jika dia ingin menjatuhkan kekuatan gelap keluarga Situ, dia harus memahami situasi kedua geng ini. Li Tongzhu menghela nafas dan berkata, agen-agen yang menyamar itu tidak menemukan sesuatu yang berguna. Geng Jin Yuan memang terlibat dalam beberapa industri emas hitam, seperti pencucian uang, melakukan transaksi ilegal, dan menjalankan kasino bawah tanah terbesar di Qinxi, tapi manajemen ini sangat ketat. Siapapun yang telah bergabung dengan geng Jin Yuan selama lebih dari 10 tahun tidak dapat menghubungi inti sama sekali. Dan belum lagi klub Jizen. Beberapa pemimpin puncak berasal dari W negara. Agen yang menyamar bergabung selama setahun, saya bahkan tidak tahu apa yang dilakukan klub Jizen. Setelah mendengarkan kata-kata Li Tongzhu, Chen Fang sedikit mengernyit, tampaknya geng Jin Yuan dan klub Jizen adalah intinya dari keluarga Situ. Gunakan insiden Wang Xinyao untuk tiba-tiba menjatuhkan aliansi Daobei. Bagaimanapun, aliansi Daobei melakukan pekerjaan kotor dan dapat dengan mudah mengambil banyak trik. Geng Jin Yuan dan masyarakat Jizen tampaknya jauh lebih maju, jika tidak ada bukti yang meyakinkan, mungkin sulit untuk menghilangkannya. Geng Jin Yuan dan Jizen akan membiarkanmu terus menyelidikinya, tapi jangan memaksanya, dan kamu bisa mengetahui apapun itu. Chen Feng berkata, berpikir dalam hati bahwa dia mungkin harus berbicara dengan wanita jalan itu, Ruan Qingqiu. Tentang masalah ini. Wanita jalan itu pasti tahu rahasianya, dan apakah kita bisa mengalahkan kedua kekuatan ini dan menjatuhkan keluarga Situ mungkin harus mencari bukti dari wanita jalan itu. Oke, saya mengerti. Li Tongzhu mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan, tidak ada yang lain, hanya kebetulan bahwa kepala keluarga Situ, Situ Jinghua, akan berusia 70 Senin depan. Sebelumnya, setiap tahun Situ Jinghua merayakan ulang tahunnya, dia akan mengadakan jamuan makan besar di Teater Bunga Persik di utara kota. Sekarang tidak ada teater berskala besar seperti itu. Karena Situ Jinghua suka mendengarkan teater, rumah keluarga Situ berada di sebelah Sungai Wei di pinggiran utara kota, mengelilingi sebidang tanah dan membangun teater ini. Tidak ada seorang pun sepanjang tahun, tetapi sangat ramai pada hari ketika Situ Jinghua merayakan ulang tahunnya. Dan hari itu, sebagian besar orang dari Tianxi Hui akan pergi, bos Qinxi, termasuk berbagai macam orang dari Qinxi, akan datang untuk mendukungnya. Dikatakan bahwa Sungai Wei akan penuh dengan mobil mewah. Itu memang keluarga kaya, pemandangan ini benar-benar mewah. Chen Feng tiba-tiba tersenyum, dia berkata dengan jahat, jangan bilang padaku, apakah kamu, kepala departemen, belum pernah ke sana sebelumnya. Li Tongzhu segera melihat sedikit malu dan berkata, saya pergi ke sana sekali tahun lalu, tetapi mereka tidak mengundang saya.
Saya pergi ke sana tanpa malu-malu, tetapi si Tunan menyuruh saya pergi dalam hitungan detik, dan saya bahkan tidak menonton pertunjukannya. Chen Feng tertawa dan berkata dengan nada menghina, kamu terlalu tidak tahu malu. Keluarga situ terlalu meremehkanmu. Lagi pula kamu juga seorang wakil kepala departemen, keluarga situ juga menganggap kepala departemen sebagai kader, ya. Pada titik ini, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah sedikit, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Bab 225. Melihat Chen Feng tenggelam dalam pikirannya, Li Tongzu menatapnya dan tidak mengganggunya. Sudah lama bersama Chen Feng, dia sudah mengetahui banyak kebiasaan Chen Feng. Itu menarik. Sekitar 3 menit kemudian, mulut Chen Feng tiba-tiba melengkung. Oh, benar, Ketua Li, tolong lanjutkan bicaranya. Melihat Li Tongzu masih menatapnya dengan tatapan kosong, Chen Feng mengangkat kepalanya dan memberi isyarat agar Li Tongzu melanjutkan. Melihat penampilan Chen Feng, Li Tongzu sedikit bingung untuk beberapa saat, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan Chen Feng. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, itu saja untuk keluarga situ. Tapi hari ini, saya mendengar hal lain yang sangat menarik. Bagaimana saya mengatakannya, itu harus dianggap terkait dengan keluarga situ, karena ini tentang Situ Wusang. Apa yang terjadi? Chen Feng bertanya, selalu merasa bahwa apa yang terjadi pada pria ini pasti bukan hal yang baik. Setelah memikirkannya, Li Tongzu berkata, Situ Wusang membuka klub pertarungan terbaik di dunia di Qinxi. Sebelum dia pergi ke luar negeri, bisnisnya sangat makmur dan menjadi tempat tinju hitam bawah tanah terbesar. Sejak Situ Wusang pergi, klub ini secara bertahap kehilangan popularitas dan akhirnya ditutup. Setelah Situ Wusang kembali kali ini, dia merenovasi seluruh tempat dan bahkan membukanya kembali. Dengan reputasi Situ Wusang, klub ini secara bertahap mendapatkan popularitas lagi. Hari ini saya secara tidak sengaja mendengar dari seorang penggila pertarungan di kepolisian saya bahwa klub tertinggi akan mengadakan kompetisi pertarungan tata rias pamungkas yang tidak dapat dibedakan. Kompetisi pertarungan tata rias pamungkas. Gumam Chen Feng, apa yang sedang dilakukan Situ Wusang? Li Tongzu mengangguk dan berkata, ya, dikatakan bahwa kompetisi pertarungan ini benar-benar sembarangan. Tidak peduli jenis kelamin, berat badan, usia, atau bahkan senjata. Tentu saja, senjatanya kecuali senjata api. Kamu boleh memakai riasan dan topeng juga. Anda dapat menggunakan nama kode alih-alih nama keluarga. Hanya ada satu tujuan. Begitu Anda memasuki kandang pertarungan, Anda tidak akan peduli tentang apapun. Tidak ada wasit, dan Anda hanya akan menilai hasilnya berdasarkan hasil akhirnya. Aturan seperti itu hampir tidak bisa disebut pertarungan. Pertarungan total pasti akan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Dan Situ Wusang juga murah hati, menyiapkan satu-satunya penghargaan pemenang kaisar, yang akan secara langsung memberikan 5 juta uang tunai dan sebuah medali. Pada akhirnya, nada suara Li Tongzu ragu-ragu, dan dia menatap Chen Feng dengan makna yang dalam. Medali apa? Chen Feng segera menyadari sesuatu yang aneh pada Li Tongzu dan bertanya. Medali prestasi kelas 1. Li Tongzu berkata jujur. Alasan mengapa dia ragu-ragu sekarang adalah karena Li Tongzu tahu bahwa Chen Feng akan marah ketika dia mendengar bahwa hadiahnya adalah medali prestasi kelas 1. Karena di mata Crazy Chen, medali adalah kehormatan tertinggi, dan tampil di klub tarung adalah sebuah noda. Selain itu, medali militer ini mungkin adalah yang ditinggalkan oleh Wang Yu, dan akan lebih berbobot di hati Chen Feng. Benar saja, wajah Chen Feng tiba-tiba berubah jelek. Matanya dalam dan dia berkata dengan suara rendah, tak perlu dikatakan lagi, medali prestasi kelas 1 ini pasti dari Wang Yu. Bajingan ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Situ Wusang menggunakan ini satu medali, sengaja menggodanya. Chen gila, aku merasa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Situ Wusang untukmu. Li Tongzu mengingatkan, sedikit khawatir. Chen Feng mencibir dan berkata, Situ Wusang ini sangat cerdas. Jebakan yang dia mainkan hampir merupakan jebakan yang pasti akan membuat saya terjatuh. Namun, jika dia berani menggunakan medali prestasi kelas 1 Wang Yu untuk menjebak saya, maka dia adalah tidak cukup pintar. Kelinci memasang jebakan untuk harimau. Bahkan jika harimau itu datang, bisakah kamu menangkap harimau itu? Hanya ada satu hasil, dan harimau itu menggigitnya sampai mati. Kejadian ini benar-benar membuat Chen Feng menjadi sedikit marah perilaku Situ Wusang, itu tidak menghormati Wang Yu. Medali prestasi kelas 1 ini bukan hanya kehormatan Wang Yu, tetapi juga satu-satunya kebanggaan dan pemikiran yang tersisa bagi Wang Xinyao.
Dia sudah lama bersumpah bahwa selama medali ini muncul kembali, dia akan membantu Wang Xinyao mendapatkannya kembali. Karena Situ Wuxiang ingin dia pergi, maka dia akan membiarkan Situ Wuxiang melihat apa arti kemarahan yang mengerikan. Kapan kompetisi pertarungan omong kosong itu dimulai? Chen Feng bertanya, setelah memutuskan untuk berpartisipasi. Namun, Li Tongzu masih sedikit khawatir dan mengingatkan, Chen gila, apakah kamu ingin memikirkan masalah ini lagi? Lagi pula, kamu terluka parah dan hanya istirahat beberapa hari. Selain itu, ini jelas jebakan. Itu pasti akan berbahaya. Aku sudah memutuskan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Chen Feng dengan tegas menolak kebaikan Li Tongzu dan berkata dengan dingin, katakan saja padaku waktu permainannya. Menghadapi Chen Feng, seperti itu dengan nada tegas, Li Tongzu merasa tidak berdaya. Setelah memikirkannya, akhirnya dia berkata, waktunya dimulai pukul 8 Minggu malam ini, yaitu malam sebelum ulang tahun Situ Jinghua yang ke-70. Untuk mendaftar, Anda hanya perlu merias wajah dan memilih nama panggilan, lalu mendaftar untuk 10 yuan. Itu saja. Itu besok malam. Chen Feng berpikir dalam hatinya, waktunya cukup ketat. Direktur Li, bersiaplah. Untuk memberi kejutan pada keluarga Situ, saya berencana memberikan peti mati abadi tua ini pada ulang tahun ke-70 Situ Jinghua, dan kemudian mencabut seluruh keluarga Situ. Dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Sambil menggelengkan lehernya, dia mengeluarkan suara retak. Tangan kanannya langsung mencabut jarum botol yang ada di punggung tangan kirinya. Aku sudah istirahat hampir seminggu, saatnya meregangkan ototku. Setelah bangun dari tempat tidur, Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Bahkan mengenakan gaun rumah sakit, dia memancarkan aura yang tak tertandingi. Li Tongzu juga berdiri dan memandang Chen Feng dengan kagum. Dia layak menjadi pedang tajam negara dan manusia baja. Dengan cedera yang begitu serius, dia mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat mereka menghela nafas dan bersemangat, suara dingin datang dari pintu, langsung mengganggu suasana hangat di antara keduanya. Saya melihat Liu Jingbai menatap mereka dengan wajah datar dan marah. Chen gila, kita sudah selesai bicara, aku pergi dulu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Melihat Liu Jingbai, Li Tongzu menjadi takut dan buru-buru meninggalkan bangsal. Ketika saya berjalan ke pintu, saya hampir ditelan oleh mata dingin Liu Jingbai. Setelah Li Tongzu pergi, Liu Jingbai masuk ke bangsal. Meskipun dia marah, dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya kepada Chen Feng. Tampilan menahannya cukup lucu. Saudara Chen, kamu benar-benar tidak boleh main-main. Kamu terluka parah kali ini. Jika kamu tidak istirahat selama 1 atau 2 bulan, kamu tidak akan bisa meninggalkan rumah sakit sama sekali. Duduklah dengan cepat dan aku akan memasangkan botol selempangnya kembali untukmu. Liu Jingbai cemberut dan membungkukkan badannya, mengambil jarum detak itu. Dia hanya berdiri, melihat ke atas, dan tiba-tiba menemukan wajah Chen Feng sangat dekat dengannya. Bulu mata Chen Feng terlihat jelas, dan dia langsung tersipu. Jingbai. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan Chen Feng menekankan tangannya ke bahu Liu Jingbai dengan dingin. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dengan senyum tipis di bibirnya, dan menatap Liu Jingbai dengan penuh kasih sayang dengan matanya. Dada Liu Jingbai tiba-tiba terbentur dengan keras, dan dia menatap Chen Feng dengan penuh semangat. Saya merasakan wajah saya sangat panas dan saya menelan secara naluriah. Mungkinkah perawatan yang cermat akhir-akhir ini membuat Chen Feng jatuh cinta padanya? Momen ini seharusnya menjadi momen saat wanita hendak dicium seperti yang ditampilkan di TV, bukan? Memikirkan hal ini, dia menutup matanya dan mengumpulkan keberanian untuk mengeksplorasi mulutnya ke depan. Pergi dan bantu aku keluar dari rumah sakit. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Setelah menunggu lama, tidak ada ciuman dari Chen Feng, tetapi sebuah kata yang tidak berbahaya. Dia membuka matanya dengan kecewa dan menatap Chen Feng. Dia secara naluriah berkata, "Oh," dan kemudian meninggalkan bangsal dengan sedih. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.